Di era kepemimpinan Bupati Seluma, Erwin Octavian, yang mengusung jargon Seluma Alap, sempat dihebohkan dengan memproduksi koruptor terbanyak, menembus angka 12 orang, 9 kontraktor, 2 lainnya, pejabat aparatur sipil negara eselon 2 dan 3. Ironinya, dari nilai paket proyek fisik yang dijadikan bancaan, hanya 3 miliar 800 juta rupiah, tetapi kerugian keuangan negara justru mencapai 1 miliar 800 juta rupiah, atau hampir separuhnya. Demikian diungkapkan dua petinggi lembaga swadaya masyarakat, atau LSM setempat, yang menolak disebut nama, dengan alasan beberapa pejabat ASN, di lingkungan Pemkab Seluma, masih terbilang keluarga dekat, kepada tim jurnalis Bintang TV, di dua tempat berbeda, Rabu, 15 Juni 2025, di Seluma. Surat Keputusan Bupati Seluma, Erwin Octavian, tentang tanggap darurat bencana, yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dijadikan dasar mengkrumuk-krumuk 8 paket proyek, sama sekali tidak mengacu kepada pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016. Dengan kata lain, lokasi 8 proyek fisik versi Surat Keputusan Bupati, Erwin Octavian, tentang tanggap darurat bencana, bukan merupakan dampak bencana alam, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat, yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, sebagaimana dimaksud pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanganan Bencana, 2016, kata kedua petinggi LSM itu. Sementara, di era kepemimpinan Bupati Seluma wajah baru, Teddy Rahman, yang dengan bangga mengusung jargon Seluma Emas, Kabupaten Seluma, juga diguncang dengan cerita memprihatinkan. Dalam 100 hari kerjanya, sejak dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, 20 Februari 2025. Pemerintahan Bupati Teddy Rahman, yang kabarnya begitu rajin bertiktok ria, setidaknya sudah diwarnai aksi demo damai, seperti demo damai tenaga honorer kesehatan, dan guru pendidikan profesi guru atau PPG, demo damai para kepala desa dan perangkat desa, serta demo damai keluarga kontraktor, karena proyek fisik dana alokasi khusus, atau DAK tahun 2024, belum dibayar lunas. Juga diwarnai dengan cerita spektakuler, ditemukannya hampir 1.000 peserta seleksi P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang populer dengan sebutan honorer siluman, khususnya produk seleksi tahap 2, ujarnya. Ironinya, kepada setiap wartawan dari berbagai media, Bupati Teddy Rahman selalu mengatakan, akan melakukan uji publik, dengan mengumumkan honorer siluman, di papan pengumuman setiap kecamatan, melalui media massa, termasuk media sosial atau medsos. Bupati Teddy Rahman belum pernah membuat pernyataan, akan berusaha mencari tahu, siapa yang bertanggung jawab, ditemukannya hampir 1.000 nama honorer siluman, yang bisa ikut seleksi P3K tahap 2, bahkan sudah sampai tahap lulus seleksi administrasi. Di lain pihak, untuk mengikuti seleksi P3K, tenaga honorer wajib melampirkan SPTJM, atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak, termasuk honorer tenaga kesehatan dan tenaga guru, yang jumlahnya terbilang banyak, yang ditandatangani pejabat instansi tempatnya bekerja sebagai honorer, dan oleh tenaga honorer bersangkutan sendiri. Sedangkan lulus atau tidak lulus seleksi, tentu saja, tidak terlepas dari peran panitia seleksi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ada indikasi, penyelesaian warisan berbagai masalah oleh Bupati Wajah Baru, yang oleh masyarakat sempat disebut Bupati Pembawa Harapan Baru, Teddy Rahman, terbilang tidak menyentuh substansi akar permasalahan, sehingga seperti hanya retorika pencitraan, tambahnya. Di tempat berbeda, Sekretaris LSM Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, ketika diminta tanggapan, berpendapat, perlu ada pemakluman, terhadap kinerja Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang baru bekerja selama kurun waktu 3 bulan lebih. Harus kita maklumi, bagaimana tidak, warisan masalah yang ditinggalkan Bupati Erwin Octavian,
bukan masalah main-main. Mulai dari pengalihan anggaran proyek fisik dana alokasi khusus atau DAK, dan dana alokasi umum atau DAO, termasuk anggaran untuk membayar gaji para tenaga honorer kesehatan dan guru. Di lain pihak, kondisi kas daerah atau kasda, kosong. Kita tidak tahu, dialihkan untuk kegiatan apa, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, ke kas daerah, sejak sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah, tahun 2024, ketok palu disahkan DPRD. Kita juga tidak tahu, berdasarkan kebijakan siapa pengalihan anggaran tersebut. Apakah kolaborasi antara TAPD, yang diketuai Sekdakap Seluma, Hadianto, ketika itu, atau kebijakan tunggal Badan Keuangan Daerah atau BKD, dengan Kepala Badan, Sumiati, notabene adalah tantenya mantan Bupati Seluma, Erwin Oktavian. Yang pasti, akibat dari pengalihan anggaran, yang kemudian menjadi hutang Pemkab Seluma, mencapai 100 miliar rupiah lebih, suka atau tidak suka, terpaksa menjadi beban Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang baru dilantik dalam hitungan bulan. Jadi harus kita maklumi bersama, kata Erlan. Menjawab pertanyaan, ditemukannya hampir 1.000 tenaga honorer peserta seleksi P3K, yang kemudian populer dengan sebutan honorer siluman, menurut Erlan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari warisan yang ditinggalkan pemerintahan Bupati Erwin Oktavian. Proses seleksi P3K sudah dilakukan sejak sebelum Teddy Rahman dilantik sebagai Bupati Seluma. Jadi kita tunggu saja endingnya. Mudah-mudahan, kita berharap, Teddy Rahman bisa menyelesaikan semua masalah sampai tuntas, dengan cara seperti menarik rambut dalam tepung, rambutnya terurai, tepungnya tidak berserakan, papar Erlan. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso bersama Suparman dan tim, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.